Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Meti Maramis, Shalom, saya mau bertanya, manakah yang duluan? Lucifer jatuh dalam dosa atau penciptaan? Mohon penjelasannya, Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Saudari Meti Maramis. Kalaupun kita bisa menerangkan mana yang lebih dulu, Lucifer jatuh dalam dosa atau penciptaan, tentu kita bertanya, setelah kita tahu, terus bagaimana? Nah, memang kalau kita merenungkan firman Tuhan, terus akan timbul begitu banyak pertanyaan dalam benak kita. Dan memang kita perlu juga pertanyaan demi keberlangsungan acara Tajam ini. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sebab pada waktu kita buka Kejadian pasal yang ketiga, kenapa tiba-tiba di sana sudah ada yang menggoda Hawa? Dan kita tahu ular itu digunakan oleh setan untuk menggoda Hawa. Kenapa sudah ada setan di Kejadian pasal yang ketiga? Padahal Kejadian 1 dan Kejadian pasal yang kedua itu adalah cerita tentang penciptaan sampai kepada penciptaan Adam dan Hawa, dan pada hari yang ketujuh Tuhan Allah berhenti dari segala yang ia lakukan. Sekarang coba kita lihat beberapa ayat. Sekali lagi saya mau katakan, tidak ada ayat yang secara langsung mengatakan dengan gamblang bahwa mana yang lebih dahulu, penciptaan atau Lucifer jatuh. Coba kita baca dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-25. Kejadian 4 ayatnya yang ke-25, Pendeta. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Terima kasih. Di sana ada Adam, lalu ada Kain, lalu kemudian ada Habel, lalu kemudian ada Set. Paling tidak ada 4 nama. Lalu disebutkan juga ada di sana istri Adam, dan kita tahu itu adalah Hawa. Paling tidak ada 5 individu yang disebutkan di sini. Adam, Hawa, lalu kemudian Kain, Habel, dan Set. Oke, kemana arahnya semua ini? Coba kita baca dulu beberapa ayat. Saya lihat Stephen tersenyum. Kita baca Kejadian 5 ayat yang ke-3. Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Terima kasih. Set lahir waktu Adam usia berapa tahun? 130 tahun. 130 tahun. Saat kapan Hawa melahirkan Kain? Setelah atau sebelum mereka keluar dari Taman Eden? Setelah, Pak Pendeta. Ya, itu yang disebutkan dalam Kejadian 4, manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu terjadi setelah mereka keluar dari Taman Eden. Lalu dalam cerita Kejadian pasal yang keempat itu ada Kain dan Habel yang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan di sana mereka sudah cukup dewasa untuk menerima suatu tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan suatu perbuatan. Kenapa? Karena Kain memilih untuk mempersembahkan hasil kebun, padahal bukan itu yang Tuhan minta, dan Habel memilih mempersembahkan dari kambing dombanya. Lalu kemudian persembahan Habel diterima, persembahan Kain tidak diterima. Kain marah, ia membunuh Habel, dan dia mempertanggungjawabkan perbuatannya itu di hadapan Tuhan. Mereka sudah usia
yang cukup dewasa untuk memilih dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Dan mereka lahir itu setelah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Kalau Set, anak yang ketiga, lahir setelah Habel yang sudah cukup dewasa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan membuat pilihan-pilihan dalam hidupnya, itu meninggal, ya saya tidak bisa menebak. Tapi katakanlah usia dari Habel itu dari usia 20 sampai 30 tahun lah kurang lebih, waktu dia meninggal itu. Dan setelah itu waktu Adam umur 130, Set lahir. Jadi di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-25 ini pun ada 5 nama yang disebutkan. Adam, lalu istrinya yaitu Hawa, Kain, Habel, dan Set. Itu memakan waktu kurang lebih satu ayat itu 130 tahun di dalam satu ayat itu. Dan itu termasuk 130 tahun itu dihitung mulai dari saat Adam diciptakan. Bukan mulai dari saat Adam keluar dari Taman Eden, baru mulai dihitung usianya. Berarti ini memberikan kepada kita suatu pandangan bahwa cukup lama Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum mereka jatuh dalam dosa. Sehingga tidak ada pengertian yang mengatakan Adam dan Hawa diciptakan pada hari yang ke-6, menurut Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, hari ke-7 Tuhan Allah berhenti, besoknya Adam dan Hawa jatuh. Bukan itu cerita di dalam Taman Eden. Masa mereka diciptakan hari ke-6, hari ke-7 mereka berhenti bersama Tuhan, besoknya mereka sudah jatuh lalu keluar. Itu artinya pada waktu Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, kalau skenario itu yang terjadi, bahwa diciptakan pada hari yang ke-6, lalu kemudian disitulah dimulai perhitungan usia Adam saat ia diciptakan. Besoknya hari Sabat, hari ke-7, Tuhan Allah berhenti, Adam dan Hawa menikmati waktu bersama Tuhan. Lalu besoknya atau minggu depannya mereka jatuh. Maka waktu mereka keluar dari Taman Eden, masa mereka baru berusia 2 minggu. Sementara Set lahir, Adam berusia 130 tahun, dan Set lahir sebagai pengganti Habel. Cukup lama mereka berada di Taman Eden, dan digambarkan dalam ayat yang sangat singkat itu. Kejadian pasal yang ke-4 ayat 25. 130 tahun. Nah, begitu cerita kejatuhan Adam dan Hawa itu disebutkan dalam Kejadian pasal yang ketiga, setan telah digambarkan sebagai si penggoda. Lucifer atau malaikat terang itu telah menjadi setan. Tetapi kita tahu bahwa Allah, coba kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat 9. Iya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan Allah itu panjang sabar. Dia tidak mengatakan kepada saya, selesai kamu di sini. Tetapi dia memberikan kesempatan. Sekalipun Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, setelah mereka memilih untuk mengikuti petunjuk setan supaya mereka menjadi sama seperti Allah, seperti Lucifer mau menjadi sama seperti Allah, bahkan mau menjadi lebih tinggi. Sekalipun mereka sudah dikeluarkan dari Taman Eden, ini Adam dan Hawa ya, tapi Allah menyediakan jalan keselamatan, artinya Allah tetap sabar terhadap Adam dan Hawa dan menuntun mereka, bahkan sampai kita sekarang ini. Nah, dengan
ada ayat yang mengatakan Allah itu panjang sabar, apakah kita menggambarkan Allah begitu mengetahui ada muncul sedikit sebersit bibit kecemburuan dan iri hati dalam hati setan, langsung dia katakan keluar kau dari sorga? Kalau itu yang terjadi, mungkin bukan hanya sepertiga malaikat sorga ikut setan. Bisa-bisa 2/3 atau semuanya, karena tidak tahu kenapa ini semua terjadi. Allah panjang sabar sehingga proses Lucifer jatuh, lalu kemudian dia disebut sebagai setan, pendakwa dari umat Allah, pendakwa manusia, si penggoda, penyesat itu. Prosesnya itu adalah proses yang panjang. Pertimbangkan kesabaran Allah, panjang sabar Allah. Makanya tadi dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9 dikatakan Allah itu panjang sabar. Kenapa dikatakan Allah itu panjang sabar dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9? Coba kita baca ayat yang ke-8. Ayatnya yang ke-8, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Terima kasih. Di sana dikatakan 1000 tahun sama seperti satu hari, untuk menggambarkan kesabaran Allah. 1000 tahun itu dianggap satu hari, begitu sabarnya ia menunggu. Nah, memang dalam konteks bangsa Israel, kan mereka itu dipimpin oleh Allah secara langsung melalui nabi-nabinya, Musa, Yosua. Lalu mereka masuk, Allah menuntun mereka, lalu Allah memanggil hakim-hakim untuk menuntun orang Israel sebagai pemimpin. Termasuk Samuel merupakan seorang nabi dan hakim yang Tuhan minta untuk memimpin bangsa Israel. Tapi kita tahu ceritanya. Bangsa Israel mau menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Mereka menolak Allah sebagai pemimpin mereka dengan cara menolak Samuel yang Allah pilih untuk memimpin mereka. Mereka katakan, kami mau seorang raja, kami mau menjadi sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Dan Allah katakan kepada Samuel, bukan kamu yang mereka tolak, aku yang mereka tolak. Tapi apakah Tuhan Allah menolak bangsa Israel pada saat mereka menolak Allah dengan menolak Samuel sebagai pemimpin dan mau memohon mempunyai raja, dan Tuhan kasih Raja Saul? Tuhan Allah tetap memimpin mereka. Bahkan Tuhan memimpin siapa yang menggantikan Saul. Sekalipun ide untuk mempunyai seorang raja itu adalah ide manusia, bukan ide dari Allah. Tapi waktu Saul sudah ditolak oleh Allah, Allah memilih Daud, lalu kemudian anak-anak Daud, seterusnya keturunan, sampai kepada orang Israel masuk atau dibuang ke Babylon. Mereka kembali dari Babylon. Lalu kemudian mereka terus sampai kepada abad permulaan Masehi, di mana Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus hidup di atas dunia. Sampai mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Sampai mereka melempari Stefanus dengan batu sampai mati. Yang menandakan mereka betul-betul menolak Tuhan Yesus, menolak keselamatan. Dari saat mereka menolak Samuel sebagai nabi, sebagai pemimpin mereka, yang adalah mereka menolak Allah sebagai raja mereka, dan meminta supaya mempunyai raja, sampai mereka menyalibkan Yesus dan melempari Stefanus dengan batu sampai mati. Itu lebih sedikit dari 1000 tahun, kurang lebih 1000 tahun, katakanlah. Tapi Allah bisa menunggu sampai 1000 tahun. Walaupun ujung-ujungnya orang Israel menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi ia panjang sabar.
kalau ia panjang sabar kepada manusia, apakah kita menggambarkan ia tidak panjang sabar terhadap Lucifer, yang dalam hatinya mulai timbul benih-benih kedengkian? Saya tidak tahu berapa lama Tuhan Allah menunggu sampai betul-betul Lucifer mengambil keputusan dan akhirnya memberontak melawan Tuhan Yesus. Memberontak melawan Allah. Dan malaikat-malaikat yang sepertiga itu, atas kesadaran mereka yang sepenuhnya memilih untuk mengikuti pemimpin mereka yaitu Lucifer, dan mereka semua dibuang ke atas dunia ini. Dalam Kejadian 3, yang ada adalah bukan Lucifer lagi, malaikat terang itu. Tapi yang ada di situ adalah Lucifer yang sudah menjadi setan, yang menggoda Hawa melalui ular. Tapi itu adalah merupakan puncak dari kejatuhannya. Tapi prosesnya itu sangat lama. Kalau Allah bersabar dengan orang Israel 1000 tahun, saya tidak tahu berapa lama Tuhan Allah bersabar sampai akhirnya setan itu, yang walaupun dalam hatinya sudah mulai muncul kedengkian, iri hati, dan dia sudah mempengaruhi malaikat-malaikat yang lain, Allah sabar dan masih belum melemparkan mereka ke atas bumi ini. Atau paling tidak kita katakan mengeluarkan mereka dari sorga. Sangat sabar. Nah sekarang, langit dan bumi ini diciptakan dalam waktu 6 hari, menurut Alkitab. Langit dan bumi kita ini. Kalau misalnya setan itu mulai berdosa, saya katakan mulai berdosa, karena itu adalah proses mulai dari munculnya benih-benih dosa itu sampai ia betul-betul dikeluarkan dari sorga. Kalau ia baru mulai berdosa, baru mulai muncul benih-benih dosa dalam dirinya itu secara misterius oleh karena pilihannya sendiri, itu setelah penciptaan, maka Allah hanya memberikan dia beberapa tahun. Karena waktu Set lahir sekalipun, usia Adam baru 130 tahun. Kenapa saya katakan baru 130 dibandingkan dengan usianya yang adalah 930 tahun. 130 kan baru 130 tahun. Belum terlalu lama. Sementara untuk manusia, katakanlah orang Israel, mulai dari saat mereka menolak Allah sebagai raja dengan meminta Saul atau meminta raja, sampai kepada mereka menyalibkan Yesus dan menolak hamba-hambanya, itu kurang lebih 1000 tahun. Berapa lama Tuhan Allah sabar dengan Lucifer? Jadi agak sulit kalau kita mau mengatakan, oh, prosesnya cuma kurang lebih 2 minggu itu. Lucifer mulai berdosa, 2 minggu kemudian dikeluarkan dari sorga. Tidak demikian. Melihat panjang sabarnya Allah. Yang jelas yang Alkitab katakan, seberapa lama pun itu proses dari Lucifer, akhirnya dia menjadi setan dan dia dikeluarkan dari sorga. Seberapa lama pun itu bergantung dari kesabaran dan panjang sabarnya Allah. Yang kita tahu adalah dalam Kejadian pasal yang ketiga sudah ada setan di sana. Kalau kita mau telusuri lebih jauh lagi ke belakang, apakah itu sebelum penciptaan atau sesudah penciptaan, yang saya mau katakan adalah pertimbangkan fakta dalam Alkitab bahwa Allah adalah Allah yang panjang sabar. Selebihnya daripada itu,
Tidak ada ayat yang dengan jelas mengatakan kapan itu terjadi. Terima kasih.